Selamat siang Pak Elkana, saya Lesmada Farharjo dan hari ini saya akan mempresentasikan tugas bisnis model Canvas dengan studi kasus PT MIS Area Indonesia, yaitu tempat atau perusahaan di mana saya bekerja saat ini sebagai ekspor eksekutif di bagian logistik. PT MIS Area Indonesia merupakan perusahaan manufaktur garment yang berfokus pada produksi pakaian untuk brand global. Perusahaan ini mengutamakan kualitas, efisiensi produksi, serta pengelolaan ekspor yang profesional untuk memenuhi standar dari buyer internasional. Segmen utama dari perusahaan ini merupakan buyer internasional dari UK, Europe, Amerika, dan Asia. Mereka merupakan brand menengah hingga besar termasuk intimates atau pakaian dalam. Karakter buyer ini merupakan buyer yang memprioritaskan kualitas, konsistensi, lead time ketat, serta compliance dan transparansi dalam proses supply chain. Berikut merupakan buyer dari perusahaan kami, yaitu Victoria's Secret, Lululemon, Soma, Calvin Klein, dan ada juga buyer Target yang baru masuk di tahun ini. Untuk value proposition yang kami tawarkan meliputi kualitas produk tinggi dengan kontrol kualitas berlapis, ketepatan waktu produksi dan pengiriman, efisiensi biaya, kapabilitas produksi yang fleksibel, dukungan ekspor yang lengkap, social compliance sesuai dengan standar global, serta kemitraan jangka panjang dengan buyer. Berikut merupakan contoh yang kami lakukan ya untuk menjaga komitmen, yaitu adanya audit baik dari internal maupun eksternal dari pihak buyer itu sendiri. Dan ada juga pengecekan untuk setiap karton-karton yang kami keluarkan supaya sudah sesuai dengan SOP buyer. Mulai dari peletakan stiker, pemakaian isolasi, ataupun ukuran karton yang diminta oleh buyer. Semuanya harus sesuai dengan standar SOP buyer. Lalu untuk channels, komunikasi dilakukan melalui email, meeting online, portal dokumen ekspor, ERP, kita memakai Microsoft SAP atau Microsoft SAP, laporan produksi secara berkala, serta koordinasi logistik dengan forwarder. Selain itu, buyer juga melakukan factory visit dan audit, seperti yang saya bilang di slide yang tadi, untuk memastikan kualitas dari perusahaan kami supaya sesuai dengan compliance atau SOP si buyer. Berikut merupakan contoh dari channels kami yang di atas itu ada update loading truck. Jadi itu untuk memantau sejauh mana loading di pihak FG atau warehouse supaya kami sebagai tim ekspor itu bisa standby dan berjaga-jaga apabila loading sudah hampir selesai, kita bisa langsung proses final dokumen untuk ekspornya. Yang di bawah kiri itu adalah merupakan shipment tracking GPS, yaitu sebuah sistem yang memudahkan kami sebagai tim logistik untuk memantau lokasi truknya sampai di mana. Di bawah kanan itu ada portal di mana kita bisa ngecek jadwal vessel atau kapal. Jadi setiap ada update itu bisa terpantau dari sistem tersebut. Selanjutnya, sebagai salah satu bentuk dari customer relationship, kita memiliki tim merchandising dan tim ekspor untuk setiap customer, sehingga update proses lebih bisa terjamin melalui setiap PIC secara rutin, fast response untuk penanganan masalah, serta evaluasi after shipment. Perusahaan kami berorientasi pada hubungan jangka panjang berbasis trust atau kepercayaan. Berikut merupakan integrated customer portal kami melalui SAP. Di sini kami juga ada portal EDI Portal atau Electronic Data Interchange yang bisa langsung diakses oleh customer juga. Ini biasanya kami untuk memproses final documents after shipment, dan kami juga berkoordinasi langsung via email ke payment customer yang ada di Hong Kong maupun ke pihak logistik customer yang standby di Jakarta. Key activities. Aktivitas utama dari perusahaan kami meliputi product development, sampling, procurement bahan, proses produksi dari cutting hingga packing, quality control, perencanaan produksi, pembuatan dokumen ekspor, serta koordinasi dari shipping itu sendiri. Berikut merupakan contoh dari key activities. Ini sudah saya simplified karena apabila saya jabarkan semuanya mungkin akan terlalu panjang. Jadi dari produksi melakukan aktivitas produksi setelah mendapatkan production order dari planning.
Setelah itu, ke bagian kami yaitu shipment planning, di mana kami mendapat booking form dari tim merchandiser yang ada di Sri Lanka. Setelah kita melakukan shipment planning, kita booking shipmentnya ke forwarder, kita juga melakukan stock checking kepada FG warehouse supaya kita tahu apakah barang yang akan berangkat itu sudah ready atau belum. Setelah barangnya ready, kita melakukan volume update ke forwarder untuk memastikan space-nya itu terpenuhi. Lalu kita juga melakukan loading bersama dengan bagian FG warehouse. Kita membuat PEB dan NPE yang merupakan dokumen ekspor, dan yang terakhir kita merilis shipment. Shipment kita ada FCL dan LCL, jadi tergantung dengan volume dari orderan itu sendiri. Karena kita menggunakan pull system, bukan push. Lalu untuk key resource, jadi sumber daya utama perusahaan kita itu merupakan fasilitas pabrik, tenaga kerja terampil, mesin dan teknologi, SOP, sistem operasional, jaringan bayar internasional, serta infrastruktur logistik yang memang sudah settle ya, dari ada tracking, dan juga ada mitra-mitra warehouse yang sudah tersebar di setiap port-port yang ada di Indonesia. Lalu untuk key partners itu sendiri, kita memiliki beberapa mitra strategis meliputi supplier dari bahan baku, forwarder, shipping line, tracking company, buying agent, penyedia sertifikasi dan compliance, serta penyedia teknologi manufaktur dan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk ERP kita memakai Microsoft SAP, dan untuk bahan baku kita ada menggunakan dari Silueta, dari Stretchline, kita ada beberapa supplier-supplier lain juga untuk bahan baku. Untuk forwarder saat ini kita bekerja sama dengan Kuehne+Nagel, Maersk, APL, NCS, Expo, dan masih banyak lagi forwarder yang bekerja sama dengan kita. Lalu untuk cost structures dan revenue streams, biaya utama berasal dari material, tenaga kerja, utilities, packing, biaya ekspor, dan audit compliance, serta biaya-biaya lain yang merupakan biaya dari operasional pabrik. Pendapatan diperoleh dari setiap purchase order buyer dengan FOB term, dan umumnya berkelanjutan melalui repeat order. Namun, untuk pendapatan pabrik itu sendiri, itu kita menggunakan transfer price yang invoice nanti akan kita kumpulkan per minggu untuk kita tarik atau kita mintakan kepada MAS Legato, atau itu adalah subholdings kita sendiri yang nantinya akan menerima pembayaran dari customer full FOB price, dan nantinya setiap minggu akan kita rekap dan kita mintakan transfer price seperti yang tertera di sini. Lalu kita juga menganalisa after shipment, yaitu FCL shipment savings, di mana apabila kita menggunakan shipment secara FCL atau satu kontainer itu akan lebih menguntungkan daripada kita menggunakan sistem tracking atau LCL. Kesimpulannya, melalui bisnis model kanvas ini dapat dilihat bahwa PT MAS Area Indonesia memiliki daya saing yang cukup kuat dalam industri aparel global melalui kualitas yang konsisten, efisiensi operasional, dan hubungan yang kuat dengan bank internasional. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya.